captionnya bisa satu hari saya mikir, ini captionnya apa? Kalau kadang-kadang kita baca, kok gini-gini amat gitu ya. Bahkan saya di rapat staf itu bilang ke kepala dinas sama lurah, Bapak Ibu, tolong dibaca komen-komen yang saya. Ya nggak setiap saat kita dipuji loh. Mungkin lebih banyak dibully dan dicaci. Mas Anies kok bagus nih menyajikan datanya ya. Saya punya juga beberapa catatan yang harus dikhawatirkan agar kita bisa mengantisipasi ke depan tidak menjadi lebih buruk. Apa itu? Kecenderungan untuk kembali lagi ke watak-watak otoritarian. Makanya jadi pemimpin itu nggak boleh baper. Ada artikel Mas Bima 2014 ya yang mengutip James Clark bahwa bangsa ini tuh kebanyakan politisi daripada negarawan. Ya, karena politisi memikirkan pemilihan dan negarawan memikirkan masa depan. Itu masih berlaku sekarang? Ini berat banget, saya boleh minum dulu sebentar ya. Awalnya kan santai. Jumpa lagi di Back to BDM. Hari ini saya kedatangan tamu Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto. Tapi sebelum saya melanjutkan ngobrol, saya akan lepas masker saya terlebih dahulu agar lebih jelas karena baik saya dan Kang Bima telah melakukan swab PCR dan hasilnya negatif. Ini wali kota yang menarik, masih muda, hobinya sama dengan saya, kadang-kadang lari, gitu, kadang-kadang naik sepeda. Saya akan ngobrol soal gaya kepemimpinan dari Kang Bima. Kang Bima, saya mau tanya, di era pandemi masih lari? Sekarang lebih banyak sepedaan Mas, karena ternyata lebih gampang nyari teman sepeda daripada lari. Oh gitu? Iya. Jadi lari ditinggalkan? Enggak juga, lari masih, tapi sepeda itu ternyata seru juga. Kalau lari kan terbatas, orang terbatas, kalau sepeda daya jangkaunya lebih jauh dan ngobrolnya seru. Ngobrolnya seru? Ngobrolnya seru, ya. Tapi gimana seninya kemudian memerintah tetapi juga sambil bersepeda gitu, komunikasi dengan warga, dengan rakyat seperti itu? Kalau saya senang banget ya, karena sehatnya dapet, warga juga merasa kita lebih santai dibanding masuk protokol dulu gitu ya. Kadang-kadang kita nggak tahu, jangan-jangan udah dikondisikan oleh lurah, udah di set ya. Tapi kalau langsung spontan aja kita datang lari, kita datang naik sepeda, ngobrolnya lebih enak, lebih dapat gitu loh Mas. Jadi lebih genuine ya, Lebih aspirasi dari rakyat lebih genuine. Iya. Jadi selain dengan cara sepeda, berkomunikasi dengan masyarakat juga dengan media sosial? Dunia nyata harus jalan, dunia maya tetap harus ada juga. Jadi di sosmed ya kita fokus untuk dengar masukan warga lewat ini loh Mas, lewat DM-nya Instagram ataupun lewat komen-komen gitu. Pokoknya semua komen, semua DM itu pasti kita baca terus dikoordinasikan sama tim. Ada tim saya yang khusus untuk baca komen-komen saya. Bahkan saya di rapat staf itu bilang ke kepala dinas sama lurah, Bapak Ibu, tolong dibaca komen-komen yang saya. Jadi model kepemimpinan Bima selain kemudian bersepeda, mendengar masyarakat, juga ada i-blusukan ya. Ya. I-blusukan dengan Instagram, dengan Twitter gitu. Iya, makanya saya hampir nggak pernah ngeblok orang tuh nggak pernah. Oke. Ada 1-2 yang saya lihat, wah ini nggak mutu nih. Ya karena terbukti misalnya akun anonim gitu kan, nggak ada followernya tuh. Tapi hampir semuanya nggak pernah ada yang blok dan saya nggak pernah matiin kolom komen karena menurut saya ya itu realita lah, biar semua baca lah. Ya nggak setiap saat kita dipuji loh. Mungkin lebih banyak dibully dan dicaci dan itu harus siap kita sebagai pemimpin. Nggak stres ya? Ada kalanya stres. Kalau kadang-kadang kita baca kok gini-gini amat gitu ya. Ada kalanya, saya harus jujur, ada kalanya. Tapi makin lama makin biasa. Makin lama ya udahlah, saya tahu nggak semua perlu dibaca, nggak semua perlu dimasukin hati. Makanya jadi pemimpin itu nggak boleh baper. Nggak boleh baper. Jadi politisi nggak boleh baper. Kalau baper ya stres terus lah kita. Sekarang Mas Bima, ini kalau sedikit bergeser ya. Mas Bima ini kan orang yang pertama yang kemudian kena COVID ya, di Bogor gitu. Dan sekarang sampai kemudian 1,5 tahun kemudian COVID juga belum ketahuan kapan akan selesai. Apa refleksi dari Mas Bima soal
COVID maupun dari diri Anda dan penanganannya ke depan? Saya semakin percaya bahwa nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi artinya pandemi ini dikirim oleh Sang Maha Pencipta untuk menguji semua yang kita miliki. Ujian kesehatan, yes. Ujian keimanan, iya. Ujian kepemimpinan, iya juga gitu. Ujian sistem, iya juga gitu. Dan kita ini sekarang ibaratnya harus memiliki kesabaran untuk menjalani ujian itu semua. Nah, semua pemimpin sekarang kan diuji, Mas. Nah, ujiannya adalah bagaimana kita bisa memimpin secara kolaboratif. Satu. Yang kedua, bagaimana caranya kita bisa secara saintifik membuat keputusan. Jadi dua itu menurut saya. Dan itu nggak gampang. Saya sering mengibaratkan begini, Mas Budiman. Ibarat kita nonton film science fiction, ya, itu kan bencana mulai ketika ilmuwan memberitahu kepada politisi, presiden atau pemimpin tentang sesuatu dan nggak dipercaya. Presidennya nggak percaya atas masukan ilmuwan, kemudian terjadilah bencana. Ya, entah itu Armageddon, independensi atau lain-lain gitu. Nah sekarang juga sama. Cilaka kalau pemimpin nggak percaya pada sains, nggak percaya pada data. Jadi semua harus berawal pada data. Setelah itu baru berkolaborasi, nggak bisa sendiri. Nah jadi ujian kepemimpinannya adalah bagaimana bisa membaca data, menggunakan data dan berkolaborasi. Rata-rata Mas Bima kan juga ketua APEKSI ya, Iya. Asosiasi Pemerintahan Kota seluruh Indonesia. Apakah memang wali kota juga sudah memimpin berdasarkan dengan data itu atau berdasarkan intuisi atau berdasarkan apa? Saya harus akui bahwa awal-awal semua tergopoh-gopoh. Awal-awal semua juga agak gamang begitu ya. Tapi ketika kemudian melihat ya rekan-rekan kita yang di situ, oh ini kok oke ya. Mas Anies kok bagus nih menyajikan datanya ya. Kang Emil di Jawa Barat oke. Mas Ganjar begini kan. Akhirnya ini menjadi inspirasi bagi semua untuk menggunakan secara serius data. Saya banyak ketemu kepala daerah yang menyampaikan hal yang sama. Ya awal-awal itu nggak terlalu percaya gitu. Tapi lama-lama Mas memang kita harus pakai data semuanya loh. Nggak bisa nggak pakai data. Dan nggak bisa juga kita sendiri. Kita harus dengar ekonom, kita harus dengar dokter dan sebagainya gitu. Ujiannya itu. Mas Bima tadi nyebut soal lembaga survei ya. Ya. Begitu Mas Bima lulus dari Australia, Ya. juga membentuk lembaga survei. Iya, Membikin lembaga survei konsultan carta politik, politika. carta politika, betul Mas. Ya. Sekarang masih dikelola lembaga itu? Masih, tapi sekarang kan yang menjalankan sudah generasi berikutnya, ya junior saya yang jauh lebih hebat dari saya, Yunarto Wijaya, Toto. Ya. Enggak sama sekali enggak cawe-cawe? Oh enggak lah. Walaupun saya sebetulnya masih jadi salah satu pemegang saham, ya tapi semuanya betul-betul teman-teman carta yang jalankan. Jadi nggak ada cawe-cawe, nggak ada sama sekali. Bahkan mungkin kemewahannya adalah sesekali masih diajak reuni gitu ya, buka bersama, itu kemewahan saya. Atau kadang-kadang ada bocoran-bocoran gosip-gosip politik, itu kemewahannya. Tapi kalau untuk kebijakan arah konsultan itu semuanya udah Toto. Tapi kalau ngomong-ngomong soal sebagai founder dari Carta Politika, kalau ngelihat sekarang tren semuanya surveyor semakin berkembang untuk melakukan political marketing, gimana Mas Bima lihat? Saya lihat ada perbedaan Mas ya. Kalau dulu, saya nggak tahu mungkin saya salah ya. Kalau dulu rasanya pengamat dan lembaga-lembaga itu relatif lebih independen. Oke. Tapi hari ini keberpihakannya lebih jelas. Keberpihakan lebih jelas? Iya. Artinya apa tuh? Ya artinya gini, oh kalau konsultan ini afiliasinya ke partai ini. Ya kalau pengamat ini dekatnya sama ini gitu. Nah ini saya lihat agak beda nih. Kalau dulu ya, nggak dulu-dulu banget lah ya, artinya tahun 2008, 2009, 2010, 2011 gitu ya. Itu sosok-sosok independen itu masih banyak ya yang saintifik. Tapi kalau sekarang sih sudah berkelindan gitu. Mungkin ada kaitannya juga dengan media yang partisan. Jadi medianya partisan, kemudian pengamatnya, konsultannya juga partisan ya. Jadi berkelindannya di situ mungkin. Saya mungkin salah, tapi dugaan saya seperti itu. Itu apakah menjadi keniscayaan ketika politik menjadi industri? Yes, persis seperti sebetulnya di Amerika dan negara lain ya. Artinya ada konsultan yang terang-terangan membela Partai Republik, ada kelompok akademis yang berpihak pada Demokrat gitu, itu biasa gitu. Menurut saya itu nggak masalah juga sejauh
tidak meninggalkan kaidah saintifiknya. Jadi jangan sampai demi target-target politiknya kemudian metodologi diabaikan, ya jangan. Ya tarungnya tarung metodologi juga lah, bukan tarung politik gitu. Artinya sekarang lembaga survei menjadi instrumental untuk menentukan seorang jadi bupati, seorang jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden? Ya, ada bagusnya, ada tidaknya Mas. Bagusnya adalah orang terpacu untuk meningkatkan kinerja agar diakui secara populer kan. Jeleknya adalah kemudian populisme, popularitas bisa menjadi hanya ukuran saja gitu. Padahal kan banyak orang yang punya kompetensi tapi tidak bisa mendapatkan akses, tidak bisa cukup mengartikulasikan gagasannya sehingga tidak dikenal. Gitu. Plus minus lah menurut saya. Ini arah politik yang lebih positif bagi Indonesia? Saya selalu melihat bahwa banyak hal itu membuat kita optimis ya. Sekarang orang makin percaya pada perlunya kinerja agar diakui. Kepala daerah berpacu untuk meningkatkan kinerjanya. Kemudian juga semua hati-hati. Jadi nggak sembarangan ya, karena semua agak terekspos. Itu hal-hal yang baik. Saya selalu percaya bahwa banyak hal-hal yang baik. Tetapi bahwa sekarang pun ada catatan, yes. Ya. Saya punya juga beberapa catatan yang harus dikhawatirkan agar kita bisa mengantisipasi ke depan tidak menjadi lebih buruk. Apa itu? Kecenderungan untuk kembali lagi ke watak-watak otoritarian. Ada. Ya, Oke, itu saya teringat kepada opininya Mas Bima ya, September 2014 ya. Menulis di Harian Kompas soal arus balik demokrasi Iya, iya. Atau ya seperti itulah. Itu 2014. Ya. Sekarang demokrasi sedang apa? Sedang memang seperti prediksi Mas Bima lagi balik kepada otoritarisme atau jadi seperti apa? Saya menulis itu seingat saya karena waktu itu ada arus menginginkan pilkada kembali lagi ke DPRD. Oke. Itu arus mundur, sangat mundur karena demokrasi itu esensinya adalah partisipasi, gitu kan. Ya walaupun saat itu partai saya agak berbeda, gitu. Tapi saya harus suarakan itu sebagai akademisi juga. Nah hari ini saya lihat pola itu masih ada. Ya saya sering sampaikan secara terbuka, banyak sekali target-target kita yang bagus, targetnya bagus. Economic growth, ya, investasi, kesejahteraan begitu. Tetapi jangan sampai mengorbankan nilai. Gitu. Ada undang-undang yang didesain untuk pertumbuhan ekonomi, misalnya ada program-program didesain untuk investasi, untuk efisien, birokrasi, tapi jangan sampai nilai-nilai itu dikorbankan. Ya, karena jangan sampai the ends justify the means gitu. Jadi tujuannya itu menjustifikasi caranya kita. Nah ini yang harus sama-sama dikawal oleh orang-orang yang masih care ya sama prinsip-prinsip demokrasi, Mas Budiman. Di mana arus balik demokrasinya dengan tadi mengedepankan pada growth, mengedepankan pada investasi, kaitannya dengan apa masalah demokrasi di Indonesia? Kecenderungan untuk menarik kembali otoritas dan kewenangan di daerah misalnya. Oke. Ini memang perdebatannya panjang. Saya yakin banyak juga yang nggak sepakat dengan saya, gitu kan. Ya, tetapi kita ingat 2005 itu pilkada langsung, ini kan merupakan kelanjutan dari otonomi daerah. Ya, kalau mau demokrasi, ya begini, daerah diberikan hak besar, begitu kan. Nah, sekarang ada kecenderungan bahwa ternyata daerah tidak mampu. Ternyata daerah banyak masalah, ternyata banyak korupsi. Semestinya kan kulturnya yang terus disempurnakan tanpa lelah. Inovasi yang harus terus didorong. Bukan kemudian seolah-olah, ya sudahlah, pusat tahu terbaik. Kan nggak seperti itu begitu loh. Jadi setiap ada yang kurang-kurang, bukan persoalannya kemudian disederhanakan, dikembalikan lagi, tapi ya diperbaiki bertahap gitu. Karena sekarang ini Mas, daerah itu kan saling menginspirasi. Kita ini kan belajarnya bukan hanya dari pusat Mas. Saya belajar dari Mas Anas di Banyuwangi, saya belajar dari Kang Emil di Bandung waktu itu, Bu Risma di Surabaya. Ya. Nah apakah kemudian pusat ketika menarik kewenangan itu bisa memastikan bahwa semua bisa diselesaikan di pusat? Kan belum tentu. Jangan lupa, kita dulu memberikan kekuasaan pada daerah besar karena ternyata kapasitas di pusat belum tentu mampu semua, begitu. Dan sekarang ada arah seperti resentralisasi. Saya lihat begitu, tetapi ini sudah kita suarakan lewat Apexi dan kemudian kita coba sama-sama mengawal
di peraturan turunannya, Mas. Jadi undang-undang ini kan ada peraturan turunannya kan, ada PP-nya semua, ada Kepmennya semua. Nah, kita kawal di situnya supaya kita pastikan tidak ada yang di bypass begitu. Ini yang di Undang-Undang Cipta Kerja ya? Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Yang kemudian mengambil alih kewenangan dari pemerintah daerah. Betul. Dalam urusan perizinan ke pemerintah pusat. Ya, seperti perizinan, lingkungan hidup begitu kan. Ya, kalau kemarin-kemarin kan kita punya kontrol yang kuat. Nah, kalau sekarang memang agak berbelit begitu ya. Nah, kita harus pastikan dalam turunan tambahan itu tetap daerah memiliki kewenangan untuk tetap mengontrol gitu. Dan suara-suara apeksi dulu tidak cukup didengar oleh pengambil keputusan di pemerintah pusat maupun di DPR. Kalau dulu saya lihat memang kota-kota ini diharapkan menjadi corong sosialisasi, Mas Budiman. Corong sosialisasi. Jadi ada undang-undang ini, ada RUU ini, tolong disosialisasikan. Ada program ini, tolong disosialisasikan. Udah jadi lah ya. Ya udah jadi atau setengah jadi gitu. Nah, kita berharap pola itu dirubah. Ya, paling enggak kita bisa memberikan referensi kebijakan. Jadi kita lakukan pemetaan, ada data-data, kita sampaikan ke pemerintah. Kita berikan usulan gitu. Jadi jauh sebelumnya lah gitu. Sebaiknya gimana hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu idealnya menurut pengalaman Kang Bima yang sekarang sudah menjadi wali kota 2 periode seperti apa? Tetap menurut saya pemerintah itu harus memberikan guideline secara umum gitu ya. Artinya di level nasional targetnya adalah ini. Ya, target SDG, Sustainable Development Goals misalnya, target kemiskinan, target lingkungan hidup itu harus begitu. Tetapi harus tetap ada ruang-ruang lokal gitu loh Mas, yang bisa memaksimalkan potensi lokal sehingga tidak boleh diseragamkan semua gitu. Sekarang emang tertutup? Enggak ya, tapi artinya ada desain-desain yang saya lihat itu bisa meminimalkan ruang potensi daerah. Seperti contoh misalnya sistem perizinan ini gitu ya. Nah, perizinan ini kalau kemudian diimplementasikannya salah, bisa membuat daerah kemudian tidak bisa memaksimalkan yang ada, ya karena ada hal-hal yang seragam di pusat gitu. Oke. Mas Bima mungkin sebagai wali kota tapi juga sebagai scholar kan, PhD soal doktor ilmu politik gitu. Saya mau tanya soal temuan dari Economist Intelligence Unit yang menyebutkan bahwa indeks demokrasi Indonesia tuh semakin turun. Sepakat dengan itu? Ya memang ukurannya harus dilihat ya. Saya terus terang belum melihat itu ya detail-detail seperti apa. Sebagai peneliti kan kita terbiasa ya metodologinya apa gitu. Tapi secara umum mungkin saja itu terjadi ya. Kita lihat ya bagaimana kecenderungan politisasi SARA ini kembali naik ya beberapa tahun terakhir gitu. Hal yang dulu relatif sukses kita kendalikan sekarang kembali naik, itu satu. Terus kemudian kedua, bagaimana intervensi kekuasaan yang agak besar ya dalam hal-hal tertentu itu terjadi secara kasat mata. Civil liberties. Ya. Padahal kan masyarakat madani ini, civil society ini harus selalu dikuatkan dalam berbagai macam instrumen ya. Terus ketiga ya saya lihat ya kebebasan berpendapat juga harus dikelola. Ya, ada muncul ide undang-undang pasal-pasal yang kira-kira arahnya bisa mempengaruhi itu bahaya. Gitu. Yang penting kan dikuatkan law enforcement-nya, ya bukan instrumen-instrumen untuk menahannya itu. Gitu. Tapi apakah kalau kita menggunakan teorinya transisi demokrasi, ya bukunya Guillermo O'Donnell, apakah memang Indonesia sedang mengalami arus balik demokrasi? Begini Mas. Belajar dari demokrasi di Amerika Latin gitu ya, selalu ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Ya, karena ada generasi yang berbeda yang tumbuh, yang kemudian terpengaruh dari latar belakang globalnya seperti apa gitu. Makanya kemudian ada transisi yang terus berputar, ada yang sukses, ada yang enggak di Amerika Latin gitu. Di Indonesia nggak bisa dilepaskan dalam konteks itu sekarang. Ya. Globalnya seperti apa? Nah di tingkat global juga ada kecenderungan itu gitu ya. Kebangkitan pemimpin-pemimpin kuat, ya kemudian politisasi dari isu SARA di tingkat global sama.
Amerika Latin ketika mengalami gelombang kedua juga begitu, ada latar belakang konteks globalnya. Nah, di kita hari ini juga bukan tidak mungkin dipengaruhi itu. Kecenderungan post-truth, Mas Budiman, ini kan terjadi pada level global, tapi sangat dirasakan ketika pilgub, ketika pilpres. Bahkan di daerah kita rasakan sekarang, ketika keyakinan ini melebihi daripada kenyataan. Orang yakin dulu, fakta belakangan. Ini kan satu tren begitu ya. Nah, artinya iya, ketika kita berbicara kekhawatiran setback, transisi kita nggak mulus, ada latar belakang global tadi yang berpengaruh. Apa yang harus dilakukan untuk agar demokrasi kita tidak setback, agar era hoax dan post-truth ini harus bisa dikelola? Apa yang harus dikerjakan minimal oleh bangsa ini sebetulnya? Ini pekerjaan bersama, Mas Budiman. Nggak bisa kita membebankan kepada presiden ya. Ini tanggung jawab presiden, enggak. Ini kerja kolektif. Kita menumbangkan orde baru kan juga bukan jasa satu partai dua partai. Itu proses kolektif yang agak panjang gitu. Nah sekarang pun ketika kita ingin mengawal demokrasi, ini kerja bersama, nggak bisa sendiri. Nggak bisa semuanya ya Pak Presiden yang tanggung jawab, nggak bisa gitu. Kita berbicara kekuatan dari scientific community, think tank, ini penting. Think tank nggak boleh kehilangan rohnya. Media nggak boleh kehilangan elan vitalnya. Komunitas sekarang, yang sekarang berperan di mana-mana, melebihi Ormas dan OKP, harus juga berperan gitu. Filantrop, entrepreneurs, ini harus juga bekerja begitu. Jadi menciptakan ini, kalau di dunia diplomasi disebut dengan multi track diplomasi, Mas Budiman. Jadi semuanya harus bergerak gitu, nggak bisa salah satu saja harus di depan. Ini berat banget, saya boleh minum dulu sebentar ya. Memang dalam perubahan sosial itu Mas, itu ada 3 yang menentukan ya. 1 aktor, kedua struktur, ketiga kultur. Ya, kalau aktor saja tanpa dikuatkan strukturnya dan kulturnya nggak bisa. Gitu. Atau kita buat strukturnya, undang-undangnya, organisasinya, tanpa aktor dan kultur disiapkan enggak. Jadi saya percaya 3-tiganya. Nah tapi kalau disederhanakan lagi, mendorong kultur dan struktur, ini harus dimulai dari aktor-aktor. Nah paling tidak di Bogor, aktornya adalah wali kota. Misalnya. Dan disinilah kita mencoba mendorong itu dalam level yang terkecil. Menyelesaikan persoalan, kemudian memberikan contoh-contoh best practices bagi yang lain. Mas Bima, saya juga teringat ada artikel Mas Bima 2014 ya, yang mengutip James Clark. Bahwa bangsa ini tuh kebanyakan politisi daripada negarawan. Ya, karena politisi memikirkan pemilihan dan negarawan memikirkan masa depan. Itu masih berlaku sekarang? Saya lihat ya bahwa sistem demokrasi liberal kita ini kemudian cenderung tidak bersahabat bagi negarawan. Ya, jadi orang-orang yang berdimensi jangka panjang ini tidak bisa survive di politik. Ya, kenapa? Karena toleransinya terhadap praktek-praktek yang bertentangan dengan nurani ini sangat minim gitu. Nah, padahal kita masih memerlukan itu. Nah, karena itu buat kita sebetulnya sekarang ya di di level generasi kedua, generasi ketiga. Sekarang ini kan kita regenerasi sebenarnya berjalan baik loh. Ya, kalau 5 tahun yang lalu capres-capres itu masih senior, ada militer, semuanya ketua partai. Nah sekarang capres yang ketua partai barangkali cuma 1 partai saja gitu. Nah, tapi sekarang banyak. Itu positifnya, regenerasi berjalan dengan baik. Nah disinilah sebetulnya kita masih punya harapan begitu ya. Tetapi di banyak kasus, banyak tempat saya melihat pertimbangan pragmatisme politik karena demokrasi liberal kita ini sangat sangat tidak ramah gitu, sehingga cenderung terpinggir begitu. Ini demokrasinya yang salah, demokrasi liberalnya yang salah, atau apa ya sebetulnya? Sehingga negarawan itu semakin meredup, yang muncul adalah politisi-politisi. Demokrasi itu kan tidak dalam bentuk final. Tidak ada demokrasi yang final di dunia ini. Semua terus menyempurnakan. Bahkan Amerika Serikat terus menghidupkan wacana mengevaluasi sistem pemilihannya. Ya, sistem electoral college itu terus-menerus dievaluasi kan. Ya, bahkan banyak negara juga terus berganti-ganti antara republik, parlementer dan sebagainya gitu. Jadi nggak ada yang final begitu.
Nah, hari ini pun demokrasi kita begitu. Jadi belum sempurna, harus disempurnakan ya dalam hal satu misalnya accountability-nya, kemudian financing political parties-nya dan pendidikan politiknya bagi publik begitu. Awal-awal reformasi Mas Budiman banyak negara-negara donor, lembaga-lembaga donor memberikan bantuan kita untuk political education. Saya termasuk yang sering dikirim ke luar negeri untuk belajar tentang kepartaian, civil society. Hari ini proyek-proyek itu nggak ada. Hilang ya. Hilang karena konsentrasi yang lain. Lebih kepada SDGs, kota dan sebagainya. Padahal ternyata itu masih penting gitu. Jadi menyandingkan antara state building dan nation building ini. State building ini perangkat kekuasaan dikonsolidasikan gitu. Menata partai dan sebagainya. Nation building ini adalah identitas kita sebagai bangsa gitu. Nah, dua ini harus terus fokus. Nah, jangan sampai dua ini terbengkalai, yang difokuskan adalah agenda-agenda pemilu dan sebagainya, manuver-manuver politik. Sebagai political scientist, gimana Mas Bima lihat sekarang dari kisruh KPK dengan tes wawasan kebangsaan itu? Saya hanya membaca dari media. Oke. Kok lucu ya gitu. Kalau betul itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Jadi sulit ya untuk menghindarkan keyakinan bahwa memang ada agenda untuk pelemahan itu. Ada agenda. Ada agenda ya karena kita melihat ya sosok-sosok yang punya integritas itu ya menjadi terpinggirkan gitu hanya karena kegagalan untuk menjawab hal-hal yang rasanya tidak substantif dan tidak perlu. Tapi menariknya sekarang semua elemen apakah itu partai politik juga memilih diam. Karena kalkulasi politik ya ini lebih dominan daripada nilai-nilai tadi. Ini yang saya sebutkan pragmatisme tadi ya. Ya dulu kita masih punya guru-guru bangsa yang bisa berbicara di atas semua kepentingan. Nah sekarang kan kepentingannya politik gitu. Kalau kita mengkritik mereka nanti kita nggak punya teman untuk pemilu berikutnya kan begitu. Atau sudah ada kesepakatan. Nah kalau dulu ya kita punya tokoh-tokoh yang masih bisa berdiri di atas semua berbicara apa adanya. Saya kira bangsa ini perlu tokoh-tokoh seperti itu di atas politik. Kalau bertanya lagi soal Mas Bima sebagai political scientist, masalah KPK ini gimana mau diselesaikan? Ya kalau kita lihat kan presiden punya kewenangan yang memadai ya untuk tetap menjaga marwah KPK itu. Itu di satu sisi ya. Yang kedua ya saya percaya bahwa ada kekuatan moral dari para tokoh-tokoh yang lain, cendekia, ini bisa memberikan penguatan gitu. Kita dulu ingat ketika kasus cicak buaya, itu kan turun gunung juga semua. Nah, saya rasa harus ada gerakan kolektif seperti itu, Mas Budiman. Sekarang ada, tetapi tidak seperti dulu. Tidak seperti dulu mungkin karena ya sudah terpolarisasi menjadi kepentingan-kepentingan politik tadi. Jadi kalau lihat pemetaan politik seperti itu sebenarnya situasi kebangsaannya agak memprihatinkan gitu. Saya kira begitu, ya. Perlu nggak dibentuk semacam tim independen untuk membantu merumuskan rekomendasi kepada presiden sebagai kepala pemerintah dan kepala negara untuk kemudian menyelesaikan kisruh di KPK? Kalau itu bisa diwujudkan bagus, tapi kan pertanyaannya adalah sejauh mana tim independen ini dianggap independen. Kuncinya adalah di situ. Kalau dulu tim independen ini ketika dibentuk ya banyak kehormatan, banyak pengakuan begitu ya. Nah, ketika tim independen ini bisa punya otoritas moral tadi, saya kira akan efektif. Tapi kalau tidak, nggak ada artinya juga. Tapi artinya kalau ini tidak ada langkah untuk menyelesaikan kisruh di KPK, ini akan terus menjadi mendelegitimasi kekuasaan presiden, mendelegitimasi ya, tapi timnya KPK. Yang membentuk siapa? Presiden sebagai kepala negara? Sepakat ya. Itu tadi ya. Presiden kan punya kewenangan ya, punya kapasitas memadai untuk itu dan salah satunya adalah dengan membentuk ini. Saya setuju. Karena kalau tidak, ini kan sudah sampai sekarang udah hampir sebulan tidak terselesaikan, mengadu ke kiri, mengadu ke kanan gitu. Iya. Dan tidak ada arah bagaimana ini mau diselesaikan. Betul. Ya dari dulu memang
ultimate decision ya selalu dipegang oleh presiden. Ya, kita kan ingat ketika Presiden SBY membentuk tim khusus, tim independen gitu ya, dan berbagai kasus hak asasi ya. Saya kira Pak Jokowi juga kita berharap ya untuk mengambil peranan yang sama. Oke, saya berubah ke sesuatu yang lebih reflektif dan juga kemudian proyeksi ke depan ya. Saya ingin tanya kepada Mas Bima gitu, yang sudah malang melintang wali kota Bogor juga hampir 2 periode. Pertanyaan saya adalah, apa sih sebetulnya masalah esensial yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sekarang ini? Kita itu menghabiskan banyak waktu hari ini untuk membicarakan perbedaan. Padahal perbedaan itulah yang berhasil dikelola dengan baik selama puluhan tahun oleh para pendiri bangsa kita. Sehingga energi kita, passion kita, waktu kita habis untuk membicarakan perbedaan gitu. Nah, hari ini saya lihat perlu ada keikhlasan ya dari para opinion leaders, para tokoh gitu untuk lebih fokus kepada persamaan-persamaan tadi gitu. Kita dulu punya tokoh-tokoh luar biasa seperti almarhum Taufik Kemas ya, yang piawai ya untuk menjahit semua elemen yang berbeda, luas begitu ya. Nah, hari ini harus ada tokoh-tokoh seperti itu ya, yang punya risiko untuk dibully, punya risiko untuk difitnah gitu. Tetapi dengan ketulusan hati maka itu akan menemui hasilnya, Mas Budiman gitu. Kalau enggak habis bangsa ini hanya untuk perbedaan-perbedaan tadi gitu. Jadi kalau sekarang dilihat gitu, pemilu masih 2024, masih 3 tahun lagi, tetapi manuver-manuver partai sudah terlalu cepat menjadi politik ke 2024. Saya melihatnya juga seperti itu ya, makanya kita sekarang kan punya jaringan kepala daerah di daerah yang sebetulnya mengawal itu gitu ya. Dan teman-teman media juga punya peran untuk merem tadi ya, memberikan early warning kepada semua supaya tidak terlalu asik melakukan manuver politik. Persiapan itu penting, karena regenerasi sudah disiapkan. Kalau saya jadi Pak Jokowi, saya pun akan mempersiapkan pengganti dari sekarang. Seperti saya sebagai wali kota, nggak mungkin saya tidak mempersiapkan wali kota berikutnya di kota Bogor. Itu penting. Tetapi jangan sampai prakondisi persiapan itu ya justru kemudian mengganggu tugas keseharian kita yang paling utama kan. Oke. Mas Bima, kalau saya tanya lagi ya, orang yang belajar ilmu politik di Australia cukup lama gitu, negara mana sih sebetulnya yang Mas Bima idealkan, yang impikan tuh negara mana sebetulnya yang paling cocok? Mungkin negara inilah yang kemudian sesuai dengan aspirasi saya gitu. Di dalam literatur politik ya, tidak bisa kita melihat best practices yang ajak ya, seperti saya sampaikan tadi ya. Satu, karena semua berproses. Yang kedua, semua sesuai dengan konteksnya. Ya. Malaysia bisa seperti ini memunculkan seorang Mahathir yang senior ya, tapi kemudian comeback, itu karena konteksnya berbeda dengan kita. Gitu misalnya, sistem pemilihannya dan sebagainya gitu ya, atau psikologis publiknya. Demikian pula negara-negara lain di Eropa dan sebagainya. Jadi saya agak kurang setuju kok Mas Budiman ya. Jadi nggak bisa kita menganggap ada best practices yang ajak dari satu daerah, tidak, atau satu negara begitu. Karena satu, semua ada konteksnya, dan kedua mereka pun berdinamika. Ya sama seperti COVID kan, wah India kayaknya keren nih, ternyata rontok lagi gitu kan. Enggak. Yang bisa kita lakukan adalah selalu mempelajari pola-pola perubahan itu supaya tidak terjadi di kita gitu ya. Seperti misalnya ya bagaimana transisi yang terjadi di Irak atau Iran atau Mesir begitu, apakah bagus untuk mereka gitu kan. Nah ini kita pelajari kegagalan dan kekuatannya apa untuk kita. Oke, kalau pemimpin, Ya. kalau pemimpin yang dibayangkan dan menjadi idola Bima Arya di luar negeri, sosok pemimpin seperti apa? Ya kalau di
Amerika ya ada dua sosok yang saya kagumi misalnya ya. Satu JFK, satu lagi Obama. Nah, kalau di Malaysia saya selalu kagum dengan Mahathir gitu ya. Mahathir ya karena sama gitu. Dia nulis buku tentang Malay Dilemma. Ya, jadi dia menganalisis, menceritakan berbagai macam persoalan rasialisme, ekonomi gitu kan. Tetapi sebetulnya lebih banyak lagi inspiring stories dari founding fathers kita. Lebih banyak lagi sebetulnya hal yang bisa kita kagumi di dalam negeri sendiri. Siapa? Banyak sekali gitu kan. Bung Hatta dengan egalitarian dan kesederhanaannya, Nasir dengan religiusitasnya, Habibie dengan visi dan cendekiawanannya begitu kan. Saya dulu sangat mengagumi Pak Amin Rais ya karena berani berdiri ketika yang lain tiarap di penghujung zaman Soeharto dan sebagainya gitu. Kalau bagi seorang Bima, siapa sih yang paling berpengaruh dalam karir maupun... Bapak saya. Saya punya idola bapak saya almarhum Mas Budiman. Bapak saya anggota polisi yang betul-betul menjadi pahlawan saya dalam semua lah. Gitu. Jadi dari kecil saya udah dikasih buku-buku yang mendekati politik. Mahabharata, Baratayuda segala macam. Biografi tokoh yang mengenalkan bapak saya. Bapak saya ngajak diskusi. Bapak saya sempat jadi anggota DPR dari fraksi ABRI dulu di DPR RI. Gitu. Jadi dari polisi kemudian dikaryakan di situ ya banyak belajar politik ya. Jadi yang membentuk saya itu bapak saya. Oke. Pertanyaan terakhir saya, Mas Bima. Kalau Mas Bima membayangkan Indonesia 100 tahun, 17 Agustus 2045, Indonesia seperti apa sih yang akan dicapai atau dibayangkan oleh seorang Bima Arya? Saya membayangkan Indonesia 100 tahun lagi adalah Indonesia yang kuat karena perbedaannya. Indonesia yang unggul karena keberagamannya. Ketika ribuan etnis suku bangsa ini justru menjadi identitas yang kaya yang tidak memiliki yang lain gitu. Ada ibu kota negara yang menjadi simbol keberagaman tadi. Ya, ada komposisi kabinet yang merepresentasikan dari semua kekayaan etnis di Indonesia. Jadi kita punya prasyarat untuk menjadi negara besar kalau kita mengelola perbedaan yang ada sekarang ini. Jadi ini adalah krusial momen bagi kita. Kita bisa menjaga ini, kita bisa mengawal agar ada wisdom yang diturunkan, maka kita akan melesat menuju Indonesia emas nanti. Oke. Baik, thank you Mas Bima. Terima kasih Mas Budiman. Ya.